warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fiandi, SAGPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, memberikan informasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Agam beserta jajarannya dalam rangka memeriahkan hari lahir Kementerian Agama 3 Januari 2021 yang dikenal dengan Hari Amal Bakti yang tahun 2001 sudah memasuki usia ke-75 tahun. Untuk memeriahkan kegiatan Hari Amal Bakti tersebut, kita melakukan berbagai agenda kegiatan, baik itu dalam bentuk lomba maupun pertandingan. Kegiatan itu kita laksanakan dalam bentuk kegiatan lomba, mulai dari Asmaul Husna antar dharma wanita, lomba Mars Kementerian Agama, lomba MSQ antar TPQ dan MDT, lomba baca kitab kuning antar pondok pesantren, kemudian kreasi model pembelajaran berbasis IT, mulai dari tingkat MI, MTS, MA, termasuk juga guru kita di pendidikan agama Islam di sekolah. Kemudian lomba kreativitas dakwah berbasis IT, berarti video dakwah, yang diikuti oleh penyuluh agama PNS maupun penyuluh agama non-PNS. Kemudian ada semacam inovasi baru ya dalam Hari Amal Bakti kita ini, yaitu kegiatan cepat tepat atau cermat terkait dengan haji dan umrah. Nah, ini kita lakukan dalam rangka bagaimana hendaknya seluruh ASN Kementerian Agama juga memahami terkait baik itu regulasi, undang-undang, peraturan pemerintah, KMA atau peraturan Menteri Agama, juga fikih haji. Karena sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Agama yang baru, bahwasanya haji itu bukan hanya lagi sebatas di tingkat kabupaten, tapi juga sudah menjadi tusi bagi KUA, ya, kantor Kementerian Agama di kecamatan. Kemudian dalam bentuk lomba-lomba juga kita laksanakan pertandingan. Kita laksanakan pertandingan badminton dan bulu tangkis. Kegiatan itu kita laksanakan dan kita kemas adalah dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bakti dengan tujuannya bagaimana setiap insan ASN, baik itu PNS maupun non-PNS di jajaran Kementerian Agama Kabupaten Agam, betul-betul rasa memiliki lembaga ini. Mereka merasa memiliki lembaga Kementerian Agama. Nah, kemudian setelah mereka memiliki rasa kementerian sebagai orang Kementerian Agama, ya, yang mewarnai kehidupan mereka, diri mereka, anak mereka, keluarga mereka, terjalin pula hubungan silaturahim yang kuat di antara insan Kementerian Agama itu, yang tidak bisa dipecah, yang tidak bisa diadu domba, yang tidak bisa yang pokoknya kuatlah, utuhlah mereka itu. Mulai dari jajaran Kementerian Agama Kabupaten, di kecamatan, dan di madrasah-madrasah. Nah, kemudian ini juga kita maksudkan dalam rangka evaluasi, ya, evaluasi terhadap kinerja kita selama 2020 ini. Karena dari rentetan perlombaan tersebut ada yang namanya lomba pembelajaran berbasis IT, kan gitu, membaca kitab kuning, termasuk juga ada lomba khutbah nikah antar KUA dan penghulu. Nah, ini kita masukkan evaluasi bagaimana hendaknya betul-betul KUA dalam melakukan proses pernikahan, ya, betul-betul tampilnya itu maksimal, bacaannya fasahah, ya, tidak bertele-tele, ya, jelas runutnya. Nah, ini kita harapkan sehingga orang mendengar, orang melihat memang pas, tepat, dan berkualitas. Nah, ini lomba membaca kitab antar penghulu. Kemudian ada lagi penilaian-penilaian kita lakukan. Pertama sekali terkait dengan program Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi yang merupakan program nasional, ya, di bawah Kemenpan RP yang wajib dilakukan oleh setiap satker yang ada di Indonesia ini, termasuk di Kementerian Agama. Kemudian penilaian terhadap sejauh mana serapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing satker, ya, karena kita di Kementerian Agama ini diminta oleh Menteri Agama agar realisasi anggaran kita untuk tahun 2020 ini mencapai minimal 97%, sehingga penilaian terhadap kinerja Kementerian Agama terkait dengan pengelolaan keuangan ini, ya, bisa mempertahankan wajar tanpa pengecualian atau WTP yang sudah diterima oleh Kementerian Agama sekitar 5 atau 6 tahun belakangan ini. Ini bisa kita pertahankan. Di samping itu juga ada penilaian terkait dengan kehumasan. Sejauh mana satker-satker yang ada di Kementerian Agama ini memfungsikan kehumasan mereka, sehingga apapun bentuk aktivitas positif
yang dilakukan oleh masing-masing satker itu bisa terekspos, baik itu media audiovisual maupun visual maupun media cetak. Nah, ini terus kita berikan semacam reward kepada setiap kawan-kawan kita yang sudah bekerja begitu bagus di bidang tugas mereka masing-masing. Nah, itu diantaranya yang menjadi bahagian atau prioritas kita melaksanakan kegiatan Hari Amal Bakti ini. Kami mengharapkan kepada seluruh insan Kementerian Agama, Kabupaten Agam khususnya, mari kita bergembira ya dengan ulang tahun yang ke-75 ini. Kita laksanakan lomba ini silaturahim, kita cairkan mungkin kebekuan di dalam tugas, kita gembirakan hati kita senangkan hati kita. Tentu karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, protokol kesehatan itu betul-betul bisa juga diterapkan ya. Kalaulah kita ASN tidak melakukan itu, tentu akan menjadi sorotan bagi masyarakat luas. Oleh karenanya, ASN khususnya Kementerian Agama harus menjadi pionir, harus menjadi pelopor dalam penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah dan salam buat Nabi Muhammad SAW dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75 tahun 2001. Tentu kita melaksanakan berbagai macam kegiatan. Yang pertama ada lomba Asmaul Husna, ini utusan kecamatan. Kemudian ada lomba khutbah nikah kepala Ka'bah dan penghulu. Dan yang ketiga, inovasi terbaru, lomba cerdas cepat tepat haji dan umroh. Kemudian yang keempat ada musabaqah qiraatil kutub untuk siswa pondok pesantren. Ada juga kegiatan musabaqah syarhil Quran untuk tingkat PTQ dan MDTA. Selanjutnya ada kegiatan video edukasi kreatif di masa pandemi. Ini guru-guru madrasah dan guru PAI pada sekolah juga kita laksanakan. Selanjutnya ada video dakwah khusus untuk penyuluh agama dan non-PNS. Selain dari kegiatan itu, tentu kita berharap juga dilaksanakan penilaian kehumasan, kemudian kegiatan progres reformasi birokrasi dan zona integritas seluruh satker, serta kegiatan menilai serapan anggaran. Yang terakhir, untuk menyehatkan jajaran Kementerian Agama juga kita lakukan kegiatan pertandingan bulu tangkis dan tenis meja. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai tanggal 28 Desember tahun 2020. Lokasi Bertempat pertama di Lubuk Basung dan lapangan Medi bulu tangkis. Kemudian ada juga kegiatan dilaksanakan di Belakang Balok dan Ampek Koto dan Man 3 Agam. Kenapa ini kita pisah? Dalam rangka mengantisipasi kerumunan massa. Oleh karena itu, dalam berbagai kegiatan ini kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Tujuan dari seluruh kegiatan ini yang pertama mensyukuri bahwa memeriahkan hari ulang tahun Kementerian Agama telah banyak berbuat untuk masyarakat. Yang kedua, menjalin ukhuwah persaudaraan sehingga lebih terjamin kebersamaan silaturahmi di antara ASN Kementerian Agama tahun 2020 ini untuk menyongsong kegiatan tahun 2021. Dari seluruh kegiatan ini kita harapkan dapat dievaluasi, mengevaluasi kegiatan, enggak apa yang kurang baik selama tahun 2020 akan kita perbaiki tahun 2021. Terakhir, untuk upacara kita masih menunggu juknis dari pusat, apakah nanti akan dilaksanakan langsung melalui seperti upacara biasa atau melalui pergab. Itu mungkin mohon doa, harapan dari semua pihak agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih.